Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada yang jawab dahsyat, ada yang shalom juga. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Tadi yang di info mimbar tuh kecil-kecil dibilang shalom dahsyat. Nah, kita kan jadinya begitu ya. Shalom. Sekali lagi kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya sampaikan sharing firman Tuhan buat kita pada sore menjelang malam ini, saya sampaikan bahwa gembala serta penatua dan ada para koordinator juga yang hari ini berada di Singapura dalam rangka mereka mengikuti satu revival crusade KKR oleh Reinhard Bonnke. Mungkin ada yang pernah dengar nama Reinhard Bonnke, seorang hamba Tuhan yang fokus pelayanannya itu berada atau penginjilannya lebih kepada rekan-rekan saudara-saudara kita yang di benua Afrika. Ya. Dan kalau dia KKR itu biasanya yang datang bukan 1.000, 2.000, 10, 20.000, tapi biasanya dia memakai tempat seperti bandara. Kalau saya pernah melihat, membaca yang disampaikan atau KKR-nya itu di India. Jadi dia sewa lapangan pesawat atau bandara udara yang hadir ratusan ribu orang. Dan juga di Afrika. Dan dalam kunjungannya ke Singapura, ini adalah merupakan pelayanannya, kalau nggak salah menurut beliau, ini adalah pelayanan terakhir beliau karena usianya juga sudah sepuh, sudah di atas 70 tahun kalau nggak salah. Yaitu Reinhard Bonnke, Reverend Reinhard Bonnke. Dia punya pelayanan, saya kebetulan bergabung juga dalam newsnya atau email yang selalu dikirim, yaitu CFN, Christ for Nation. CFN itu dia memberitakan kemana-mana, makanya saya paling tidak selalu baca kegiatannya ada di mana, termasuk juga yang di Singapura. Dan dia berkali-kali datang ke Singapura ya, ke Indonesia itu susah mendapatkan izinnya. Kalau nggak salah pernah 1 atau 2 kali. Dan itu kalau dia datang, dia KKR, bertobat tuh banyak sekali. Ya, orang terima Yesus itu wah luar biasa. Ya, KKR puluhan ratusan ribu begitu, yang mujizatnya juga banyak sekali. Jadi itu yang di gembala kita dan Ibu ya, Nyak dan Babe berada lagi di Singapura hari ini. Memang hari ini sebenarnya sudah selesai, tapi mungkin besok baru balik beserta dengan ada rekan-rekan yang lain, ada belasan mereka berangkat ke sana. Jadi tentu hari ini dia tidak akan bersama-sama dengan kita, tentu dia tetap terus berdoa bagi kita juga dan kita doakan mereka biar kembali dengan tidak kurang sesuatu apapun. Itu yang pertama Pak Ibu buat kita semuanya, bahwa hari ini gembala tidak bersama-sama dengan kita. Nah mungkin ada yang, karena kalau di gereja kita ini 1-2 bulan kita nggak aktif, pasti banyak sekali yang berubah. Ya kan, ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Nah kalau saya termasuk di ibadah sore nggak terlalu sering, ya karena saya biasanya ibadah sampai pagi atau ibadah yang siang jam 10, ya kan. Kalau pas pagi jam 8 itu karena juga khotbah. Kalau yang sore ya kadang-kadang kalau pas ada tamu mendampingi begitu kira-kira ya. Kalau saya lihat pelayan-pelayannya banyak saya nggak kenal, tapi nggak apa-apa. Saya lihat wajahnya tahu, kenal wajahnya, tapi nama-namanya tidak kenal. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan buat kita. Yaitu dalam satu kisah, terlebih dahulu saya akan bacakan. Ya, temanya hari ini adalah tentang diri. 3 diri plus rendah hati. Ya, 3 diri plus rendah hati. Sebenarnya ini adalah sama dengan 4 diri. Jadi yang pertama itu adalah percaya diri. Yang kedua, tahu diri. Dan yang ketiga tentang penguasaan diri. Lalu yang terakhir, rendah hati. Tulisannya salah tuh, rendah hati harusnya. Atau rendahkanlah diri. Nah, saya tidak mau mengatakan rendah diri, nggak boleh. Ya, rendah diri itu orang yang minder. Nah, anak Tuhan nggak boleh rendah diri. Nah, jadi rendah hati atau rendahkanlah diri. Nah, itu maksudnya. Rendah hati atau rendahkanlah diri. Kita lihat yang pertama bahwa percaya diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
Gembala kita selalu bilang begini, kita tuh harus memang baik, percaya diri itu perlu. Tapi yang paling penting itu adalah tahu diri. Nah, percaya diri itu penting, tapi lebih penting lagi adalah tahu diri. Nah, hari ini saya akan coba sharingkan tentang percaya diri dulu. Kita harus menjadi orang yang percaya diri. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang 13. Kalau dalam cerita ini ada dua orang, ya, ada dua sosok yang sangat luar biasa, percaya diri, sungguh-sungguh sangat percaya diri. Yaitu Petrus dan Yohanes. Di antara 12 murid Tuhan Yesus itu, orang yang paling percaya diri itu adalah Petrus. Paling percaya diri. Wah, dia luar biasa kalau Petrus. Tapi dia ini ternyata kalau kita baca, coba kita baca sama-sama ayat yang ke-13. Ini suatu peristiwa ya, ketika Petrus dan Yohanes setelah di pasal yang ketiga itu, dia tampil lalu dia ada seorang yang selalu duduk di dalam bait Allah, orang yang minta-minta lumpuh tidak bisa berjalan. Nah, ketika Petrus dan Yohanes lewat di situ, inilah dia Petrus dengan orang yang sangat percaya diri. Sehingga orang itu dikatakan dia perintahkan demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, itu dia. Dia katakan bangkit dan berjalanlah. Sehingga orang ini kisahnya yang diceritakan dalam Alkitab itu dia sembuh di dalam bait Allah. Dan dia tidak lagi meminta-minta. Nah, tetapi peristiwa itu membuat para orang-orang zaman dulu, tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi tidak suka mendengar berita itu. Sehingga terjadilah peristiwa ini di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Kalau ayat yang ke-12 ini menjadi ayat hafalan buat kita. Ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Nah, ayat yang 13 dikatakan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu bahasanya itu Christians. Ya, dari kata Christ jadi Chris, ya. Karena dari Yesus apa Kristus itu. Jadi Christians artinya orang yang mengikut Kristus. Itulah dia orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, orang yang bernama Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus ini adalah orang yang sangat percaya diri. Percaya dirinya tinggi sekali. Kalau Yohanes itu tidak disampaikan bahwa Yohanes itu adalah seorang yang sangat percaya diri, tapi dia orang yang dekat dengan Yesus. Kalau saya perhatikan dari ayat ini dikatakan bahwa keduanya itu orang luar biasa. Apa orang biasa, Bapak Ibu? Keduanya orang apa? Orang, apakah dia sudah terlahir menjadi seorang nabi hebat seperti Elia? Tidak, dia adalah orang dan bukan hanya orang biasa, tapi juga apa dikatakan? Tidak terpelajar. Apa yang ada dalam gambaran kita? Orang yang tidak terpelajar. Orang yang tidak terpelajar artinya pendidikannya itu terbatas. Pendidikannya boleh saya katakan rendah. Kalau sekarang kira-kira ya SD atau SMP lah. Karena orang terpelajar kalau istilahnya orang terpelajar itu pasti dia di atas SMA, paling tidak sarjana sekarang. Itu adalah orang terpelajar, educated people. Kalau ini adalah uneducated. Kenapa dia dikatakan tidak terpelajar? Saya pernah khotbahkan di sini tentang bagaimana pendidikan zamannya Tuhan Yesus dulu. Memang betul bahwa Petrus, Yohanes ini adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Karena mereka hanya sampai sekolah. Namanya sampai pada bed saver saja. Bed saver ya. Jadi mereka hanya sekolah dari umur 5 tahun sampai dengan 10 tahun saja. Setelah usia di atas 10 tahun dia tidak bisa lagi melanjutkan. Karena dia kalah bersaing dengan yang lain-lainnya. Ya. Untuk sampai ke bed midras sampai kepada ke Talmud. Nah itu dia perlu orang-orang spesial. Jadi Petrus dan Yohanes ini sampai kepada bed saver saja pendidikannya. Maka Alkitab katakan mereka ini tidak terpelajar. Tapi lihat dia orang biasa. Kalau bersama dengan Tuhan, percaya dirinya tinggi, ya kan?
Tapi jangan lupa juga, ya sekali lagi kita harus tahu diri juga. Ya, Petrus ini orangnya percaya diri. Kalau dia nggak percaya diri, kalau dia nggak yakin dengan dirinya sendiri, nggak akan dicatat di dalam Alkitab bahwa dia bisa menyembuhkan, mendoakan orang yang lumpuh bisa berjalan. Ya, kemudian dia berkhotbah di hadapan ribuan orang. Itu Petrus tampil di hadapan ribuan orang dan banyak sekali hal-hal yang dibuatnya. Mujizat-mujizat yang dia dikerjakan. Bahkan dalam Alkitab Petrus itu saking dia luar biasanya, meskipun dia tidak terpelajar, orang biasa hanya dia lewat bayangannya saja. Orang kena bayangannya saja, itu orang bisa sembuh. Nah, itulah dia Petrus, percaya diri. Sungguh-sungguh dia percaya diri. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita melakukan bisnis, kita apapun lakukan harus percaya diri dulu. Percaya diri, yakin dengan diri sendiri. Ya, yakin dengan diri sendiri. Kita ini orang-orang biasa. Tidak ada yang luar biasa. Meskipun ada di antara kita pendidikan yang lebih tinggi, tapi kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang biasa di hadapan Tuhan. Semuanya kita sama. Amin. Yang orang biasa katakan amin. Tapi kalau kita di dalam Tuhan pasti kita menjadi orang yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada peningkatan. Level kita menjadi naik. Level kita menjadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Petrus ini. Ya. Jadi Tuhan kita harus percaya diri. Meskipun kita tidak terpelajar, meskipun kita tidak berpendidikan yang baik, meskipun latar belakang kita orang-orang mungkin tidak pernah diperhatikan, tapi kalau di dalam Tuhan, kita yakin, self confidence kita, percaya diri kita ya, karena di dalam Tuhan kita bisa lakukan apapun. Yang orang lain tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Dalam dunia bisnis, dalam ekonomi, dalam hal banyak, kita bisa menjadi orang yang luar biasa, yang berbeda. Karena Alkitab katakan bahwa orang yang percaya, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah itu kepada Tuhan itu dibedakan. Amin Bapak Ibu, kita berbeda dengan yang lain, amin. Bukan berbeda karena kejahatan kita loh. Bukan berbeda karena kita ini berbeda lalu kita ini wah kesombongan kita, tidak. Ya. Jadi itu yang pertama kita harus menjadi orang yang percaya diri. Tapi ingat, jangan hanya percaya diri keterlaluan. Kita juga harus tahu diri. Kita percaya diri kenapa? Karena kita ini adalah anak Allah, sudah diberikan perlengkapan senjata rohani yang luar biasa. Enggak percaya diri lagi itu keterlaluan. Kita ini prajurit, udah diperlengkapi, dikasih senjata. Dikasih kalau seorang tentara dikasih pistol, dikasih senapan, lalu gak yakin dia nembak orang, itu bukan tentara namanya. Ya, bukan seorang prajurit. Kita sudah dikasih perlengkapan rohani yang lengkap. Ya, harus percaya diri, tampil percaya diri menjadi anak Tuhan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah tahu diri. Bapak Ibu, ya tahu diri. Dalam Kolose pasal yang kedua, pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan bahwa, mari yang bisa membaca sama-sama saya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah, nah kita tahu diri, kita ini siapa? Ayat terakhir itu, kita ini adalah hamba. Katakan, kamu adalah hamba. Katakan kiri kanannya. Kamu adalah hamba. Kalau hamba, kalau pelayan, kalau pembantu, ya jangan enggak tahu diri. Ya, ada banyak orang sudah diurapi, sudah luar biasa melayani Tuhan, melakukan banyak hal, dalam pekerjaan oke, tapi dia lupa diri. Akhirnya tidak tahu diri. Lupa diri, akhirnya tidak tahu diri. Orang lupa diri, tak tahu berterima kasih. Perkataannya mulai berbeda. Hal-hal yang disampaikan mulai berbeda. Dia tidak tahu dia berasal dari mana. Dalam Alkitab kita
melihat begitu banyak anak-anak Tuhan, contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang tadinya orang biasa, diangkat menjadi orang yang luar biasa, tapi dia tidak lupa bahwa dirinya berasal dari mana. Salah satu contohnya adalah ketika kita masih ingat seorang yang bernama Esther, seorang yang luar biasa, tapi dia tidak lupa diri. Dia tahu diri, dia orang Israel. Meskipun dia sudah berada di puncak karirnya, seorang yang sangat-sangat luar biasa, menjadi istrinya raja, menjadi ratu di kerajaan orang lain, tapi dia tahu diri. Dia tahu dia siapa dirinya. Dari mana dia. Ketika ada bangsanya mengalami permasalahan, dia juga ikut ambil bagian. Kita lihat lagi, ya, seorang yang bernama Yusuf, sama juga. Contoh-contoh di Alkitab itu luar biasa. Dia tahu diri, tahu dia siapa dirinya. Ketika kita juga menjadi orang Kristen, ketika dalam tugas kita, mungkin dalam bisnis kita dulu kecil, tidak tahu tidak bisa apa-apa. Lalu ketika kita bertobat, ketika kita diurapi Tuhan, usaha bisnis kita mulai bangkit, mulai bagus, kita mulai lupa diri, mulai tidak tahu diri, kita ini siapa. Maka itu adalah awal daripada kehancuran. Saya sudah banyak melihat Bapak Ibu, ketika dia tidak di dalam Tuhan, bangkrut usaha pekerjaannya, atau pada mulanya dia tidak berpendidikan, atau dia bahkan ada salah satu yang tidak bisa membaca atau apapun, ketika dia sudah di dalam Tuhan, lalu dia diurapi, mengetahui menjadi orang yang luar biasa, dari biasa menjadi orang yang luar biasa, tetapi mulai tidak tahu diri, nah itu berbahaya. Kalau orang yang sudah tidak tahu diri, siapa dirinya? Ingat, kita ini Alkitab katakan bahwa kita ini adalah hamba. Oleh karena itu apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan memang benar untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Dari Tuhanlah kita akan mendapat bagian. Ya, ingat kita ini adalah hamba. Kita adalah hamba. Dan Kristus adalah Tuhannya. Nah, oleh karena itu ketika kita mendapatkan sesuatu apapun, jangan lupa kita juga harus tahu diri. Percaya diri tadi oke, tapi juga harus tahu diri. Ya, sudah jadi diangkat oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ditempatkan kepada satu posisi. Jangan lupa kita harus tahu diri. Tahu diri kita di mana. Ada banyak orang ketika dia sudah sukses, saya berdoa juga semuanya sukses, tapi jangan melupakan satu bagian, yaitu komunitas. Ketika belum sukses, rajin ke gereja. Hari-hari ada di gereja. Ya, setiap persekutuan ada di gereja. Ya, ibadah komsel tidak aktif. Selalu datang. Dukung dalam doa, doakan supaya pekerjaan begini. Dan mulai diberkati Tuhan. Mulai ada order sudah mulai banyak, bisnis sudah mulai jalan baik, cash flow-nya lancar. Mulai tidak tahu diri, meninggalkan komunitas. Ketika masih awal kita diberikan, kita mau supaya kita melayani Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberkati dengan luar biasa, pelayanan sudah mulai ditinggalkan. Sudah pandai kita berkomentar. Sudah pandai kita memberikan penilaian. Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang lebih baik. Lalu mulai memberikan satu judgment. Mulai menghakimi. Wah, ini tidak bagus, wah itu tidak bagus. Enggak sesuai, enggak cocok. Identitas dirinya mulai dinaikkan. Prestisnya mulai dinaikkan. Mulai lupa diri. Tidak tahu diri. Nah, lupa diri, tak tahu diri itu sama. Ya, oleh karena itu kita harus tahu diri. Siapa kita ini sebenarnya. Karena saya melihat bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada orang yang mulainya dari atas terus ke atas terus. Biasanya itu dimulai dari bawah. Ya, bisnis itu mulai dari kecil sampai banyak, sampai besar. Dari karir
karir dari yang kecil atau dari bawah sampai kepada yang atas. Kalau kita tetap beratas, biarlah hati kita tidak di atas. Karir kita, posisi kita boleh di atas. Posisi kita boleh di atas, karir kita boleh di atas, kedudukan kita boleh di atas. Memang itu adalah Tuhan mau. Karena Tuhan ingin kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, naik, naik dan naik. Tapi ketika posisi kita berada di atas, biarlah hati kita tetap berada di bawah. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tahu diri. Hati kita tahu diri. Di pekerjaan kita boleh di atas. Itu memang bagus, harus seperti itu. Anak-anak Tuhan harus menguasai seperti itu. Tontonan setiap hari kita melihat di televisi. Saya sangat terinspirasi. Saya sangat salut dengan luar biasa juga ada satu tokoh. Hari ini juga, tadi malam juga ada diwawancarai. Yaitu gubernur. Sudah gubernur dia ya, gubernur DKI Jakarta. Pak Ahok. Ya. Tapi saya lihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, memang harus berada di atas anak-anak Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, hati kita tidak boleh berada di atas. Posisi boleh di atas, tapi hati harus di bawah. Katakan kiri kanannya. Posisi boleh di atas, karir boleh di atas, tapi hati harus ada di bawah. Itulah tahu diri. Posisi kita harus ada di atas, karir kita harus ada di atas. Jangan jadi ekor. Ya. Bisnis kita harus selalu ada di atas. Hasil kita harus selalu yang teratas. Ya. Tapi hati harus selalu ada di bawah. Supaya tidak ada kesombongan. Ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, itu tentang penguasaan diri. Penguasaan diri atau self control. Penguasaan diri. Saya mau mengajak kita membaca dalam satu ayat firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Karena ini penting, ya. Kadang-kadang kita ini cepat untuk berkata-kata tapi lambat untuk mendengar. Nah, cepat berkata-kata tetapi lambat untuk mendengar. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita. Kita baca sama-sama. Yang mau diberkati katakan amin. Kita baca sama. 1, 2, 3. Hai yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk dan juga lambat untuk. Sekarang katakan kiri kanannya, baca Alkitab ini. Kan dibilang nih, hai saudara-saudara kan. Kasih tahu dong sama saat baca lagi, kasih tunjuk kiri kanannya. Yang nunjuk juga kena tunjuk gitu loh. Sama kan adil kan. Yang nunjuk kena tunjuk juga. Ini Alkitab loh, ya kan. Baca dulu sama-sama kita ya. Setuju? Yang setuju katakan amin. Sama-sama 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah tetapi dan juga. Ini ada kalau perhatikan kalimatnya ini Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, ingat loh dia bilang. Hai saudara-saudaraku. Hai saudara-saudaraku. Dia bilang ini. Yakobus mengingatkan, ingat hal ini. Ingat. Ingat. Ya, hal ini. Yang pertama dikatakan setiap orang tuh, berarti setiap orang, termasuk yang khotbah juga. Termasuk kita semua, tidak ada yang terlewatkan. Setiap orang hendaklah apa yang cepat? Berkata-kata ya. Reaktif. Ya, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Wah, payah Bapak Ibu ini. Orang kadang-kadang gak bisa mengontrol diri. Cepat dia berkata-kata. Orang lain dengar satu berita dia udah ceritanya kemana-mana. Cerita berantai. Ya kan? Pesannya berantai. Ya, udah lewat kata-kata mulut apa sekarang dengan sosial media lagi. Ya, ditaruh di status. Ya, di BBM-nya, di mana-mana, ya kan. Sebarkan ke sana kemari. Berkata-kata lewat tulisan. Ya. Ini kadang-kadang kita lupa. Inilah yang namanya self control. Penguasaan diri. Penguasaan diri.
Bapak saya banyak belajar tentang hal ini. Ya. Berusaha untuk mendengar dulu. Kadang-kadang waktu dengar tuh sakit juga di sini. Ya. Kalau sebagai seorang suami, dengar dari istri masukan, tahan dulu. Harus ditahan dulu, paling enggak 5 menit, 10 menit dipikirkan. Kira-kira betul enggak yang disampaikan? Mari kita cross check. Mari kita lihat dari satu sisi berita atau info yang disampaikan. Sehingga kita tidak seperti sekarang ini lagi heboh diberitakan. Menelan ludah sendiri katanya kan. Karena saking cepatnya berbicara bahwa saya akan menjegal dengan kekuasaan saya. Saya akan menjegal pemerintahnya Jokowi, JK. Lalu tiba-tiba dibilang, itu berita kalimat saya dipelintir sama media. Memang benar kan, gimana mau dipelintir kan? Yang beritanya tuh di luar negeri pakai bahasa Inggris. Nah, salah satunya juga kalau kita berkomentar, mari kita menggunakan, kadang-kadang saya katakan, kalau laki-laki itu lebih kepada rasio. Memang kalau yang perempuan, ibu-ibu memang kepada emosi. Ya, kita maklumi juga. Nah, bapak-bapak ini harus banyak belajar, harus banyak selalu mendengar, harus banyak selalu membaca satu bagian ini. Lalu katakan, ingatlah satu hal ini. Ya, ingatlah satu hal ini. Saya di sekolah begitu Bapak Ibu. Ya, kalau ada berita-berita yang saya selalu katakan ajaran kekristenan, kalau orang dunia bilang begini, apa itu namanya? Kalau kita bilang hukum tabur tuai. Ibu, Bapak tahu tabur tuai? Kalau kita menabur, menanam, ya. Kalau kita tanam ubi, pastilah dia tumbuh singkong, kan begitu kan? Sama enggak ya? Tanam ubi, tumbuhnya ubi. Ya kan? Tanam singkong, tumbuhnya singkong. Kadang-kadang orang artikannya singkong sama ubi beda, bisa jadi ya. Nah, kalau kita tanam durian, tumbuhnya ya durian. Artinya apa yang orang lain, ini bahasa Alkitab, apa yang orang lain ingin kamu perbuat, lakukanlah itu dulu buat mereka. Ya, lakukan dulu. Apa yang orang lain ingin perbuat bagimu, lakukanlah itu buat mereka dulu. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan daripada orang lain, mari kita buat baik. Saya ajarin, saya selalu, bukan mengajarin ya, artinya saya melakukan itu di sekolah, tempat saya. Bagaimana saya bergaul dengan banyak yang tidak seiman, jadi kadang-kadang ya seperti itu. Saya bilang kita gak boleh jahat sama orang lain. Gak boleh memperlakukan sesuatu yang tidak baik. Karena kalau kita ingin dapat kebaikannya, berbuatlah baik. Sebanyak-banyaknya berbuatlah baik. Karena kebaikan itu yang akan menolong kita. Yang akan mengangkat kita di posisi kita di mana nanti kita berada. Di karir, bisnis, dimanapun. Buatlah baik sebanyak-banyaknya. Tidak ada satu kisah Bapak Ibu. Kalau di Amerika, di New York, kalau Bapak Ibu atau yang pernah ke sana, ada satu hotel yang bernama Astoria. Watford Astoria Hotel. Watford atau Watford Astoria Hotel. Jadi hotel itu dibangun sebenarnya bukan karena kemauannya, bukan kemauan pemiliknya. Bukan karena keinginan dia ingin membangun hotel. Dia ini adalah orang yang kaya. Orang yang kaya pada waktu itu, suami istri, dia berpergian ke kota yang bernama Philadelphia. Tentu Philadelphia bukan di Kalimantan ya, nggak ada di sini. Bukan juga di Indonesia, di Amerika juga. Nah, pada saat itu mungkin sekarang musim apa ya? Musim dingin ya. Kira-kira masih musim gugur. Ya. Pada saat itu dia pergi ke kota ini, kota Philadelphia tidak terlalu besar. Dan malam harinya entah gimana dia berada di sebuah hotel. Di hotel itu dia mau menginap, mungkin dia sudah jalan-jalan kemana-mana tanpa tujuan, terakhirlah dia menginap di situ. Biasanya kalau sekarang kita kan mau pergi kemana-mana, udah tuh disetting, ya melalui jauh-jauh hari kita udah pakai sistem online, sekarang gampang. Nah ini karena dulu bukan sistem online lama ya tahun 80-an,
Jadi dia masuk di hotel itu dan dia ingin menginap, tapi itulah di tempat itu sedang diadakan